Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, jamaah Majelis Taklim Dian Yusuf Al-Qalbu, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di tempat yang mulia ini. Tapi ada bedanya, biasanya di aula, sekarang mah di halaman kuburan, di halaman kuburan. Jadi sekalian mengingat kita memandang kuburan bahwa kita juga pasti bakal mati. Siap mati, siap? Ih, hebat amat. Allah karim, ya, yang namanya mati makan nggak tahu ya. Nah makanya kan ya alhamdulillah setidaknya kita selalu berada dalam sesuatu hal yang baik. Jadi apalagi alangkah baiknya kalau misalnya kita lagi duduk begini tiba-tiba mati gitu. Kan menurut pandangan orang juga, oh matinya lagi ngaji gitu, daripada matinya lagi judi, kan nggak enak juga. Mati lagi mabuk gak enak. Kalau matinya lagi ngaji makan bagus aja pandangan orang. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Luar biasa, Allah masih selalu memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan dikuatkan, dikokohkan, bahkan permanen yang ada di dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, membawa iman dan Islam yang sempurna. Dengan keimanan dan keislaman ini bisa menjadi penjaga untuk kita dari perbuatan maksiat, munkarat, dosa sama Allah dan Rasulnya. Salawat salam tentunya kepada Nabi pilihan, Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua. Mudah-mudahan kita semua bukan cuma ngaku-ngaku saja sebagai umat Nabi Muhammad, tapi juga diaku umat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi dikarenakan kita berada di halaman kuburan, kita nyeritain tentang mati aja. Iya, harus sesuai dengan muktadal halnya. Kita duduk di sini ya udah, ini backgroundnya dia langsung ini mah kuburan. Jadi kalau yang ngaji di sini misalnya gak ingat mati, tolol itu. Orang adanya juga di halaman kuburan, masa aja gak ingat mati.
Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin, kata baginda Nabi kan kafa bil mauti wa'idhon, cukup dengan kita selalu ingat kepada kematian. Itu adalah peringatan yang paling baik, peringatan yang paling hebat. Ingat sama mati. Kalau ingat mati mah kadang-kadang mau makan juga gak enak jadinya. Makan depan bekakak, ikan, jengkol, pete, sambal, lalapan, ada sayur sop, sayur asem, banyak ada. Pas begitu mau makan, gua kan bakal mati, udah gak jadilah. Yang jualan juga pasti gua lagi ngewarung biasanya, oh lagi banyak yang datang mau pembeli, ingat-ingat gua ngapain ya, kan gua bakal mati ya. Orang yang kerja juga udahlah gak jadi kerja, kan gua bakal mati. Tapi memang Islam mengajarkan kepada kita jangan begitu. Jangan begitunya bagaimana? Di antaranya kan hadis baginda Nabi menyampaikan wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu bakal hidup selamanya. Itu Islam sudah mengajarkan seperti itu. Betapa hebatnya. Silahkan kamu bekerja, silahkan kamu usaha, silahkan kamu dagang, silahkan kamu kemana aja untuk mencari dunia, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kan keren. Kemudian yang keduanya, silakan kamu beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi beramal untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, kemudian beramal untuk akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Jangan ditukar. Kita dunia ingatnya bakal mati, jangan. Gak bakal husuk nantinya, duduk aja di rumah ngelamun mikirin gua bakal mati nih. Gak maulah dagang, gak maulah ini itu. Suami di rumah baik kan sama istri diomongin baik, di rumah baik, molor baik. Giliran suami keluar melayang ayah kamu mah. Serba salah. Jadi suami itu serba salah. Makanya Pak, ini saya kasih tahu tipsnya ya. Kalau lagi malas, gak mau kerja, gak mau usaha, sono mungkin di sini banyak tukang laksa ada kan? Banyak kan tukang laksa? Ya jadi kalau lagi kali-kali kita lagi malas, beli laksa, bang beli laksa. Tapi jangan pakai ini, jangan pakai ini itu ya, airnya doang, buahnya doang. Nah, pulang ke rumah karena posisi kan kita lagi males, itu si kuahnya masukin ke celana. Iya, tumpahin aja ke celana. Pas begitu disuruh, lu gak usaha, lagi mencret tuh lihat gitu. Kan kuning warnanya. Udah simpen yang banyak tuh, simpen yang banyak, buah laksanya simpen. Iya. Kebayang ya, panas ada cabenya, tiap malam ngegeber aja. Kenapa bang? Panas. Oh, itu aja Pak, buat alasan kalau misalnya gak mau usaha, gak mau kerja, alasan fotoin misalnya ke perusahaan, ini sorry nih gua gak bisa kerja, perek dulu, perek. Kenapa? Fotoin jetrek kan kuning tuh, lihat gua mencret gitu. Itu lumayan gitu, makanya beli ya laksa, airnya doang, airnya masukin aja ke celana. Mencret di betul. Allah karim. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi antaranya An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a unasan yuksiruna al-kalam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika baginda Nabi masuk,
pas begitu masuk melihat ada para sahabat sedang kumpul ngayung ke kongko ngobrol meren. Tahu ngobrolin apa? Kalau kita mah laki-laki biasa, memang kan laki-laki itu diciptain laki-laki itu bajingan semua sebenarnya. Aduh laki-laki, coba aja Bu perhatiin kalau laki-laki lagi kumpul ngayung yang diomongin janda aja Bu. Diomongin ya janda dah ayo sia wanita kawin deui tuh. Ayo yang diomongin janda aja, janda, jahe, janda heran. Kayak di jamur tahu jamur? Janda muda di bawah umur itu jamur. Kayak di jambu batu, janda muda beranak satu. Yang diomongin itu BMW, non BMW, bahinol montok wow. Itu BMW kadang-kadang. Pas begitu datang, ayah dia lupa. LTD naon? Non LTD yang tai Roma cenah. BTN non BTN gitu. Oh BTN mah bau tai namru gitu. GBHN non GBHN. Gede bujur hese nangtung. Betak dan ngobrol, laki-laki lagi pada ngobrol, datang baginda Nabi. Kata baginda Nabi, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu kalian lagi ngapain? Lagi ngobrolin apa? Coba kalau misalnya lagi kumpul-kumpul itu ingat, kalau lagi kumpul-kumpul itu bukannya sebotol minuman. Gara-gara sebotol minuman lu jalan jadi sempoyongan. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kumpul-kumpul barang itu bukannya ngobrol-ngobrol ke sana ke sini, kata baginda Nabi. Coba atuh eling sama mati. Jadi lagi kumpul begini tuh eling, ingat sama mati. Ini kan kita seperti ini, ngaji seperti ini kan, ini merupakan bahwa elingnya kita, sadarnya kita bahwa kita itu bakal mati. Kalau kita gak ingat sama mati, gak mungkin kita sholat. Kalau kita gak ingat mati, gak mungkin kita ikut pengajian, gak mungkin kita sedekah, gak mungkin kita sholat. Dikarenakan kita itu ingat mati, bahwa manusia itu pasti bakal mati, makanya kita sholat mau, ngaji mau, baca Quran mau, ibadah mau. Karena kenapa? Yakin setelah mati itu bukan penutup masalah, karena mati itu malah pembuka masalah. Semua kelakuan-kelakuan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Summa latus'alunna yauma idzin anin, akan dipertanyakan sekecil apapun. Bapak pernah noel bujur, maka ditanya. Aduh Bapak pernah naon baik gitu noel bujur, nyambak bujur, pernah bakal deh Pak. Terus segala rupa bakal dipertanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya alangkah baiknya, kata baginda Nabi, ketika kita kumpul-kumpul itu ingat sama mati. Dzikroha aksartum dzikroha dimil ladzati lasyagolakum amma arafat saru dzikroha dimil ladzati yakni al maut. Kematian itu adalah pemutus kenikmatan. Orang waktu di alam dunianya serba ada, serba enak, dunianya banyak misalnya, akan putus dengan adanya mati. Kalau sudah mati maka bisa jalan-jalan lagi. Emang ada mau mayit udah mati, gua ajak dong jalan-jalan misalnya. Yang ada takut gitu. Pernah kejadian itu ada ambulan ditangkap polisi. Ditangkap polisi kan aneh, ambulan kok ditangkap polisi. Ditilang sama polisi, pas begitu dilihat itu gak nyadar supirnya, ternyata itu jenazahnya nangkel di belakang, lepas. Oh ada aja tuh jenazah.
Nah makanya kan kewajiban yang hidup terhadap yang mati itu kan ada 4 ya. Ini kausat pasti. Apaan amil? Amil itu kan tugasnya apa? Mandiin aja, makanya awas hati-hati Pak, jangan mau dimandiin sama amil. Ayo. Celaka kali didorong. Gimana ya? Terus mani sorangan tiga teh celuk dikit kita. Nah, hadirin kaum muslimin, kan kewajiban yang hidup terhadap yang mati itu kan ada 4. Memandikan kain kafan, menyolatkan, kemudian dikubur. Kan diulah ke dikubur bukan ya. Ini kadang-kadang itu dikubur dialukeun we ka cicakan itu karunya. Nah, kewajiban yang hidup ada 4 nih. Yang mati juga ada kewajibannya. Yang mati terhadap yang hidup, yang mandi ini kepada yang mandi, yang mati ada kewajibannya 1. Tahu gak? Harus nurut. Coba kalau mayat gak nurut. Mungkin aja ya harusnya. Gak usah. Kalau misalnya mayat itu nggak nurut, dimandiin nggak mau, gitu. Kamu bahaya. Makanya kasih tahu tuh sama jenazah, lu harus nurut gitu. Kalau nggak nurut nggak bakal dimandiin lo. Harus nurut. Makanya hadirin kaum muslimin, kalau kita perhatikan ya luar biasa, memang Islam itu mengajarkan kepada kita bukan cuma ilmu agama saja yang wajib kita pelajari, tapi juga ilmu sosial pun harus kita pelajari. Karena kenapa? Yang namanya manusia itu butuh sama orang. Lahir dibantu orang, benar. Ibu pernah gak ngelahirin sendiri? Keluar. Itu di kamar mandi sorangan. Kalau tak koneng tak kalau koneng. Tapi engke mah ibu harus bisa membayangkan bagaimana caranya supaya tidak putus-putus. Jadi ngegelompongnya badan panjang terus. Teh cara nate ulah eureung ngadegeng nate. Jadi kudu tuluy we teu ngarengal. Ipan matakan jadi potong-potong tekan digunting deui teh. Bayangkeun we nya. Baik, bodo amat lah. Sekali tukar dia ngomong. Allah, mesti apa karena tai ngomong tadi. Itu yang penting ngeunah lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kembali lagi. Jadi si mayat datang kudu nurutnya. Lalu teu nurut mah tabok ke ka Ustaz. Siang ngalawan di mana kakak ngalawan siapa. Makanya perlu hirup manusia itu bersosialisasi itu kudu akur silaturahmi Pak. Lahir ngebutuhin orang, dalam kehidupan pun ngebutuhin orang, butuh sama orang. Usaha segala rupa kan silaturahmi ini itu, makanya diperlukan, dipentingkan, diharuskan harus silaturahmi. Mati juga ngebutuhin orang. Ada jenazah jalan sendiri ke kuburan, ada nggak? Nggak ada. Kalau misalnya ada orang nggak mau gaul, ke masjid kagak mau, ke musola kagak mau, ke ustaz benci, ke pengajian kagak mau, anti. Misalnya kalau mati suruh jalan aja ke kuburan sendiri. Iya, kadang-kadang begitu. Aneh kayak begitu tuh. Orang yang kayak begitu kadang-kadang aneh. Ke kiai benci, ke pengajian kagak mau, ke masjid kagak mau, ke musola anti. Misalnya giliran mati, coba aneh, giliran mati maunya depanan imam. Aneh tuh. Makanya kita mah suruh jadi makmum aja kalau dia mati. Males tuh kayak orang begitu tuh. Allah, makanya harus sosialisasi itu di situ hadirin kaum muslimin. Kalau suka gabung kumpul begini kan tahu si anu kenapa gak hadir, oh lagi sakit perut, kan begitu. Si anu kenapa gak hadir, oh lagi bengkak. Oh bengkak apanya?
Kenapa sih anu kahayul lagi sakit gigi kan begitu. Akan akhirnya kan kita nengok tahu. Ini mah kadang-kadang kan kalau nggak hadir mah, kalau nggak gaul makan kita nggak tahu dia sakit apanya kan nggak tahu, tiba-tiba nggak separet. Nah hadirin kaum muslimin, harus sering kita itu ingat sama kematian. Yang namanya mati kata baginda Nabi. Karena kenapa? Fa'innahu lam ya'ti alal kuburi yaumun. Karena hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak akan datang kepada kuburan suatu hari. Yang jelas orang itu mati itu kan kita tidak tahu. Rahasia dalam kematian itu kita tidak tahu waktunya kita mati. Kemudian kita tidak tahu tempatnya kita mati di mana. Kemudian kita tidak tahu yang ketiganya sebabnya kita mati. Kalau waktunya kita tahu, nih jam-jamnya kita tahu, nih enak. Saya mah ya Allah mati itu ya kira-kira pingin habis asar lah kira-kira. Kalau tahu makan request kita. Ya Allah saya tuh mati itu habis isya lah. Kalau enggak saya mati itu hari Minggu lah. Ya kalau bisa mah hari Minggu awal bulan. Kita kan ngeslogan gajian, ya siapa tahu banyak lah yang ngasih ya Allah. Dikarenakan kita tidak tahu, makanya yaitu tadi kita harus selalu eling sama Allah. Nah kemudian waktunya, tempatnya kita mati pun kita tidak tahu di mana kita bakal mati. Kalau misalnya kita tahu tempatnya kita bakal mati, kan kita bisa request juga, ya Allah nantikan ya Allah malam Sabtu itu pengajian, saya bisa mati di situ dah. Jadi kan pantas aja kalau saya mati lagi ngaji gitu kan. Sengit banget. Hebat cina eta jamaah majelis salim dia Yusuf payahna berngaji cenah. Allah sekali. Rada pantas baik kita hadirin kaum muslimin, rada pantas. Tapi kan kabihan lagi pasti hayang panjang umurnya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Ya sampai seminggu lagi ke kiamat lah, jangan dulu mati kita. Kepanjangan ya. Ya standar lah. Ya Allah ya Rabb. Sebabnya kita mati pun kita tidak tahu. Sebabnya mati kita tidak tahu. Kadang-kadang orang tiba-tiba jatuh mati. Cuman digigit nyamuk doang mati. Cuman makan jengkol keselak di sini mati. Makan jengkolnya sekintal tuh. Banyak. Mati. Itu masa solo kojor gitu. Hadirin kaum muslimin, artinya kan ini kita mengingat mati, mengingat terhadap kematian, ingat terus kematian, makanya kita ngaji karena kita ingat sama mati. Nah kemudian watatakallama bisiti kalimatin, kemudian hadirin kaum muslimin, kuburan itu ngomong, kuburan itu ngomong. Kedengaran apa enggak? Kalau kedengaran kita mampret dari sini nih. 6 kalimat yang disampaikan sama kuburan. 6 kalimat. Kata kuburan ini, ana baitul ghuraba. Kuburan ini ngomong begitu. Ana baitul ghuraba, wa ana baitul wahda, wa ana baitul wahsha, wa ana baitul dhulma, wa ana baitul turab, wa ana baitul dud. Begitu bahasanya. Ngerti apa enggak? Oh itu kira jelaskan ya. Kata kuburan tuh ngomong begini, ana baitul ghuraba. Hei jelema-jelema, hei manusia-manusia. Masa salariun udah mah. Main hudar. Ngeri amat aing hudang ya. Ini rada seragi, rada keul aja. Aduh kasih bahaya baik. Ustaz juga
juga manusia. Aja jampe harupa aja. Iya kira-kira lupa. Ana Baitul Ghorabah. Eta kuburan ngomong ngagorowok. Hei jelema-jelema. Ana Baitul Ghorabah. Ieu kula ieu. Cek kuburan ngomong gitu kula ieu imahna anu ngumbara. Imah ngumbara. Pas begitu ninggal nah tetangga saudara inung bapak atau anak eta kan kurang diantarkeun kurang ditinggalkeun kan gitu nya diantarkeun kurang ka kuburan kemudian ditinggalkeun boga aya istri cantik ditinggalin suami ganteng ditinggalin kaya raya harta benda ditinggalin semuanya juga hadirin kaum muslimin. Misalnya ada pasangan suami istri ngomong nama sehidup semati bohong siapa? Oh bohong mereka sehidup cinta kepadamu sehidup semati. Pas giliran pamajikan anak pae salakina wah bunga ning cekan ge paling kenceng asik ai kawin deui. Geus kawaca atuh. Bahkan eta pamajikanana ngumpulin emas sebanyak-banyaknya yang duluan mati istrinya itu emas yang dikumpulin itu buat mas kawin gitu. Mana kawinan ka babaturanana di menyedihkan eta di kuburan aduh nyeri hate eta papa eta salaki aing kawin di babaturan di besti tadi eta nu dina grup WA balik. Wa ana Baitul Wahdah kemudian eta kuburan ngagorowok deui tariak lagi kata kuburan hai jelema-jelema manusia ana Baitul Wahdah aku ini adalah rumah sendiri gak ada yang namanya istri cantik suaminya meninggal walaupun cintanya sehidup semati perjanjian dari awal misalnya sehidup semati atau istri mati suami gak mau dikubur bareng-bareng aduh geus teguna boga nama geus teguna boga misalnya salaki ganteng paeh misalnya ninggal salaki eta pamajikan da eta panteu dikubur bareng-bareng jeung salaki aduh mung pasti punya sering satu kawin deui daripada ngarep salaki nu geus pae hirup di moal menikah kawin deui we ngadaguan salaki nu geus pae mah teu pae kabehanana makanan nu alus dibawa pae eta naon Bu Pak nu alus dibawa pae naon pae bobogan salaki coba lamun pae hirup kan bingung di mana mana oge amit eta mah balik ka imah bakal kabayang terus juga nanti makanan nu alus dibawa pae eta nu alus dibawa pae lain amal soleh lain eta si eta coba lamun hirup kira-kira rek kumaha coba atuh amin oge ngamanianana rek kumaha ye hirup teh bae makanan nu alus dibawa pae teh naon nu alus dibawa pae teh naon si eta tolong dijelaskeun loba nu lalinu ngadengena kemudian wa ana Baitul Wahsyati eta kuburan ngagorowok deui jelema-jelema wahai manusia wa ana Baitul Wahsyati aku adalah rumahnya takut rumah kasieun rumah yang menakutkan. Memang jelas hadirin kaum muslimin kuburan itu adalah rumah yang menakutkan
Bahkan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu malam pertama yang paling ditakuti itu adalah malam pertama bagi si jenazah. Begitu dihantarkan ke kuburan, dikubur, ditinggalin semuanya, itu dibangunkan lagi. Pas begitu melek udah, aduh aing di mana dia? Tungak tengok, poek mongkleng. Non bahasa Sunda teh. Poek mongkleng buta rajin jadinya. Buta rajin, ari buta bodoh mama aya. Buta rajin. Kadang-kadang ngaranan kolot baheula hebatnya luar biasa. Eta aya sanca bodoh, aya sanca pinterna nu mananya. Sok aya we. Nah, paling ditakutin hadirin kaum muslimin karena sendirian. Makanya pantas Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ketika dijelaskan tentang neraka, Sayyidina Utsman bin Affan biasa bae teu ceuri. Neraka itu panasnya luar biasa. Bahkan diantaranya warna api yang ada di neraka itu bukan lagi kuning, bukan lagi merah, bukan lagi hijau, tapi warnanya hitam, saking panasnya. Bahkan kalau saja seandainya orang dibakar di neraka, dipindahkan ke kobaran api yang ada di dunia, maka bakal tidur nyenyak, saking tidak ada rasanya api yang ada di dunia. Berarti panas luar biasa neraka itu. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ketika dijelaskan tentang neraka tidak sedih, tidak menangis, sama seperti kita. Itu kita dijelasin tentang neraka cengar-cengir, melongo we, jangan untuk bakal kadinya. Urang teh bakal ka neraka teh. Santai we. Nah, Sayyidina Utsman begitu. Sayyidina Utsman ketika diceritakan tentang kiamat itu hebatnya luar biasa. Alam dunia bergetar, alam dunia hancur, hadirin kaum muslimin. Semua makhluk itu mati semuanya ketika terjadi hari kiamat. Sayyidina Utsman bin Affan ketika diceritakan tentang kiamat santai, gak sedih, sama seperti kita juga santai aja, biasa. Padahal jangankan kita bicara tentang kiamat kubro, kiamat besar, kiamat sugro saja. Kemarin kejadian-kejadian kayak seperti di mana di tsunami di Aceh, kemudian justru lagi di mana di Palu ya, kemudian di mana lagi di Nias pernah kejadian, kemudian di mana lagi di Cianjur gempa bumi itu, masya Allah hadirin kaum muslimin. Banyak rumah-rumah yang hancur, banyak orang yang mati, yang meninggal ketimpa puing-puing rumah. Itu riweuhnya luar biasa hadirin kaum muslimin. Nah, apalagi berarti ketika kalau misalnya terjadinya kiamat kubro, seluruh alam dunia hancur. Nah, Sayyidina Utsman ketika diceritakan tentang hari kiamat biasa saja tidak sedih. Tapi ketika Sayyidina Utsman diceritakan tentang kubur, Sayyidina Utsman langsung menangis. Sayyidina Utsman langsung sedih. Karena kenapa? Pas begitu ditanya, wahai Sayyidina Utsman bin Affan Amirul Mukminin, ketika engkau diceritakan tentang hari kiamat, kamu biasa saja. Ketika engkau diceritakan tentang neraka, engkau biasa saja tidak menangis. Tapi ketika engkau diceritakan tentang kuburan, kenapa engkau menangis? Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Perlu engkau ketahui, karena kalau di neraka sakitnya, dibakarnya, disiksanya bareng-bareng sama-sama ada teman. Hari kiamat yang merasakan kesusahan, kebingungan, kesedihan di hari kiamat sama-sama bareng-bareng. Tapi kalau diceritakan tentang kuburan, kenapa saya menangis? Di kuburan itu sendiri, siapa yang bakal nemenin? Nah, yang bakal nemenin itu kecuali amal ibadah kita, bukan amal soleh, bukan amal ibadah. Kalau amal soleh, kasihan Mang Soleh. Pas begitu Mang Soleh meninggal, mana amal daripada diambil katanya. Amal soleh, makanya amal baik aja ya.
itu mah plesetan nggak apa-apa sebenarnya. Kayak seperti ini, yang bikin repot, yang bikin riweuh itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Itu yang jadi riweuh. Bukan dikarenakan kurang darah, tapi kurang dana. Jadi riweuh orang itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wa ana baitu zulma. Panggilan yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kuburan manggil lagi. Saya ini, kata kuburan, saya ini adalah rumah kegelapan. Gelap. Di kuburan itu gelap. Kalau gak percaya udah mati aja dulu. Gelap, di sana itu gelap, Bu. Apa yang bisa memberikan penerangan cahaya? Al-Quran. Sering baca Al-Quran. Kata baginda Nabi, nawiru buyutakum bidilawatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran bisa menerangi bukan cuma di dunia hati yang gelap, tapi juga di akhirat, di alam kubur bisa menjadi penerangan untuk kita. Makanya seringlah baca Al-Quran, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting dawam. Buka Al-Quran setiap beres sholat atau subuh atau mau tidur, baca dulu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Adzim. Dengan naon sayang daripada banyak-banyak, enggak juga. Kadang-kadang pikirannya aduh gua harus baca Quran selembar, 2 lembar, lama di waktu, pikiran di situ mah kapan mau bacanya. Kayak orang begini, gua mah gak bakalan sedekah nanti kalau gua nunggu punya duit aja. Kalau udah kaya, gua baru mau sedekah. Artinya kadang-kadang kan kalau misal sudah punya pikiran seperti itu, kayak enggak modariah jadinya. Kan ngeri begitu. Bener gak? Makanya gak usah nungguin banyak duit dulu, gak usah nungguin kaya dulu, udah sedekah aja dari sekarang. Kayak kita nih seperti gua mah ntar aja lah, katakan mau sholat belum soleh, soleh enggak modal iya. Ntar aja lah gua mah gak pakai kerudung, nunggu akhlak gua bagus aja, kerudung enggak modal iya. Amit-amit hadirin kaum muslimin, mendingan dari sekarang di mana ada kesempatan di situ langsung kita lakukan hal yang positif, hal yang baik. Makanya kayak seperti ini alhamdulillah, ini luar biasa untuk kita semua bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Setidaknya kita ingat mati, setidaknya kita bisa melakukan sesuatu hal yang bernilaikan ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi di kuburan itu gelapnya luar biasa. Gelap hadirin kaum muslimin, kecil ukuran badan kita, dimasukin ke liang lahat, ditutupin lagi pakai bambu atau pakai kayu, diuruk lagi pakai tanah. Gelap, itu gelap hadirin kaum muslimin. Awalnya kita itu biasa pakai baju itu yang lembut, yang bagus, yang mahal. Pas begitu dikubur mah pakai kain kafan. Gak ada kain kafan yang bordel-bordel yang pakai apa, pakai guricak-gurinong begitu, enggak. Udah begitu aja modelnya. Kain kafan mah gak ada yang mau di renda-renda atau di apa lagi lah. Gak ada hadirin kaum muslimin. Terus warnanya putih semua. Gak ada yang namanya kain kafan. Antar mas saya pesan kain kafan ke Pak Amil itu yang warna pink misalnya. Yang warna ungu saya kain kafannya gak bisa. Udah semuanya juga putih aja. Kemudian biasa kita tidur di kasur yang empuk, spring bed kita. Oh pakai tilam putih, kasur empuk, pakai bantal, pakai guling, enak. AC segala rupa. Pas begitu mati mah kita bantalnya tanah, selimutnya kain kafan. Biasa pakai wewangian parfum yang harum yang wangi. Pas begitu mati makan minyak nyong-nyong dibalurkeun kana awak. Pan pakai honye eta. Pakai honyenya. Dicuel honye mah jeung lauk menang meuleuh.
Wa ana baitu turabi. Kemudian hadirin kaum muslimin, kata kuburan manggil lagi, hei orang-orang, baitu turabi, saya ini adalah rumahnya tanah. Kita hakikat dari tanah dikembalikan lagi kepada tanah. Makanya di mana yang harus kita sombongkan? Kita ini dari yang hina masuk hina lagi di tanah di bawah kita itu. Walaupun kuburannya mau di mana kek. Wah, kuburannya ini mahal kayak gimana di Karawang, mahal kan itu ya. Sampai ratusan juta, sampai miliaran hadirin kaum muslimin. Emangnya kenapa? Malaikatnya baik di sana makanya. Enggak, sama aja. Kuburannya pakai AC biasanya, enggak, sama aja. Kalau dosa udah dosanya disiksa hadirin kaum muslimin. Mau di mana aja sama hadirin kaum muslimin. Sampai ratusan juta begitu ya. Ada yang murah cuma 20 juta tapi kakinya ngelor dikit. Itu yang murah. Nah, itu tanah hadirin kaum muslimin. Kita dari tanah akan dikembalikan lagi kepada tanah. Kemudian wahana baitudud, saya ini adalah rumahnya belaku. Benar berarti kata orang tua kita disampaikan bahwa kita itu jenazah menjadi santapan cacing tanah, dimakan ibu yang cantik, yang baheno BMW, baheno montok, wow, yang baheno udah digorok-gorok itu dimakanin nanti mah. Aduh cacing, cacing durang beta, sampai durang cacing. Allah karim. Kemudian hadirin kaum muslimin, faidatu binal abdul mukmin, ketika seorang mukmin dikubur, qala lahu al qabru marhaban wa ahlan wa sahlan, disambut sama kuburan. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Ketika orang mukmin yang beriman meninggal, dimasukkan ke liang lahat, itu disambut sama kuburan itu. Marhaban wa ahlan wa sahlan. Masya Allah, disambut. Amma annaka kunta la ahabbu mayamshi ala zahri ilayya wa idha awwalaituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sum'i bika fa yusa'u lahul qabru madda basrahi wa yuktahu lahu babul jannah. Ketika orang mukmin dikubur, kemudian disambut sama kuburan, disambut dengan secara penyambutan yang begitu luar biasa. Hebat disambut kalau orang yang beriman. Bahkan diantaranya hadirin kaum muslimin ngomong, kata kuburan, kamu itu selama di dunia suka menginjakkan kaki ke tanah, ke punggung saya, kata tanah. Aku rela, aku ridho. Nah makanya ada bahasa begini, tanah ini gak rela galito diinjak sama orang yang berdosa. Ketika orang berbuat maksiat, ketika orang berbuat mungkar, ketika orang berbuat dosa, injak tanah itu gak rela galito, bahkan menjerit, ya Allah, harus saya apakan nih orang. Kuburan itu bisa jadi tamannya surga dan bisa jadi lubang dari lubang neraka. Nah, makanya di kuburan itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk ke dalam surga, bahagia dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu mudah-mudahan sehat walafiat, bapak-bapak juga sehat walafiat, panjang umur, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.